Halo students, welcome to my second video. Ini adalah video kedua Miss. Jadi di video pertama Miss sudah membahas tentang perkenalan diri Miss, siapa Miss, dan bagaimana cara Miss mengajar. Nah, di video kedua ini Miss akan membahas kembali tentang materi kita hari ini. Tadi pagi live WA kita sudah belajar mengenai ability atau ungkapan kita dalam menunjukkan kemampuan kita dalam melakukan tindakan. So, melalui video ini kita akan membahasnya secara lebih detail. Bagi anak-anak yang kurang jelas dengan penjelasan Miss tadi, bisa ditonton ya video ini, karena video ini akan bermanfaat bagi kalian ke depannya dalam menjawab soal, membuat tugas yang sudah Miss berikan tadi pagi, dan ya, itu saja. Langsung saja ya, kita akan belajar materi kita hari ini. Oke? So, tadi pagi kita juga membahas tentang ability atau kemampuan. Karena itu, Miss akan jabarkan lagi sekali buat kalian, terutama bagi yang tidak sempat mengikuti pembelajaran Miss. Anyway, Miss sudah mencatat beberapa siswa yang sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran Miss tadi pagi. Ya, sini Miss sudah punya daftar namanya. Jadi bagi anak-anak yang belum aktif diskusi tadi pagi, ayo segera gabung. Oke, segera tingkatkan keaktifan kalian karena itu poin utamanya Miss. Oke, Miss lebih suka orang yang aktif. Karena itu anak-anak yang sudah aktif tolong dipertahankan atau terus dilanjutkan keaktifannya kalian ya. Dan Miss juga memberikan kalian bonus poin bagi kalian yang sudah aktif tadi berdiskusi. Alright, langsung saja. Ability atau kemampuan. So, sini kita akan menggunakan kata ekspresi dalam mengungkapkan kata kemampuan ya dalam melakukan tindakan sesuatu. Di sini sangat banyak sekali kata-kata yang bisa mengungkapkan ekspresi ability ya. Ada kata can, ada kata could, ada be able to. Oke. Tapi di sini kita hanya fokus ya dengan penggunaan kata can. Ya, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, kata can itu menunjukkan kata bisa, ya. So, students, again before we start, okay, sini Miss akan memperlihatkan kedua percakapan di antara seorang anak laki-laki dengan anak perempuan. Oke, sepertinya mereka terlihat bingung nih, anak-anak. Ya, sekarang mari kita amati percakapan di antara mereka. Oke, kita lihat. Oke, yang cewek berkata nih, "Can you do it now, Putu?" Can you do it now, Putu? It means that in Indonesia, bisakah kamu melakukan ini sekarang, Putu? Oke, bisakah kamu melakukan ini sekarang, Putu? Oke, dia menanyakan the ability of Putu, apakah dia bisa mengerjakan ini atau tidak. Oke, kita lihat jawabannya Putu. Sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Oke, ingat di sini ada dua can ya. Can, C-A-N, dan C-A-N, apostrop atau tanda petik T. Ingat, seperti yang sudah disampaikan tadi pagi, can't or C-A-N petik T. Itu artinya tidak bisa atau kepanjangan dari cannot. Oke, ingat ya, jangan sampai kalian lupa. Kok ada tanda petik T itu apa ya, Miss? Oke, petik T itu artinya singkatan dari cannot. Oke, dari kedua kalimat percakapan ini, yang paling menonjol adalah kata can dan cannot. Oke, kata can dan cannot ya merupakan dua kata yang digunakan sebagai the expression of ability atau ekspresi dalam mengungkapkan kemampuan kalian dalam melakukan tindakan atau sesuatu. Can menunjukkan kata kemampuan. Can or cannot, ketidakmampuan. Oke, sudah ada bayangan tentang penggunaan kata can dan cannot? Oke, karena tadi kita belajar bagaimana menggunakan atau membuat struktur kalimat the expression of ability dengan menggunakan kata can, sekarang kita akan belajar. Oke. Penggunaan kata can
bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan akan suatu hal. Oke, seperti contoh ini. Ya, wow, ada banyak sekali contohnya anak-anak. Tolong diperhatikan. I can play football. Saya bisa bermain sepak bola. Sana Anda menggunakan kata can. Sama seperti di bawahnya, I can make a sandcastle. Oke, setelah informasi ya, sandcastle itu artinya istana pasir. Dan make itu artinya membuat. Oke, I can make a sandcastle artinya saya bisa membuat istana pasir. Itu menggunakan kata can. Selanjutnya, bagaimana dengan penggunaan kata can't or cannot? Di bawahnya, C-A-N-T. Ya, di bawahnya ada I can't swim. Swim artinya berenang. Can't tidak bisa atau tidak mampu. I can't swim. Saya tidak bisa berenang. Oke. Jadi pengguna kata can't ini bertujuan untuk mengungkapkan ketidakbisaan anak-anak atau kemampuan anak-anak dalam melakukan sesuatu hal. Jadi ketika kalian ingin, oh saya tidak bisa, I can't. Seperti ini di bawahnya, I can't do this. Saya tidak bisa melakukan ini. Oke, do you understand students? Oke, karena tadi pagi kita belajar mengenai cara membuat kalimat di expression of ability, sekarang kita akan belajarnya dimulai dari struktur yang pertama. Sini ada 3 struktur ya, pembuatan kalimatnya. Yang pertama ada kalimat positif, diikuti oleh kedua kalimat negatif, dan terakhir ada interrogatif, artinya kalimat tanya. Mari kita lihat struktur yang pertama. Di sini ada tanda plus, yang artinya kita akan membahas kalimat positif terlebih dahulu. Di sini ada subject. Dia di depan, subject. Diikuti dengan ada kata can di tengah-tengah dan diakhiri oleh kata verb 1. V1 ini artinya verb 1 atau infinitive verb. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Oke, kita fokus ya sekarang ke subject terlebih dahulu. Subject. Oke. Subject. Subjek di sini adalah bisa berupa she, he, it, atau I, you, they, we. Oke, she dia perempuan, he untuk menunjukkan dia laki-laki, it untuk menunjukkan hewan, tumbuhan, I saya, you kamu, they mereka, we kami. Oke. Itu ada penggunaan kata subject ditaruh depan. Kemudian diikuti oleh kata can, dan yang terakhir adalah verb 1 atau kata kerja. Yang terdiri dari kata kerja itu ada cook, memasak, study, belajar, speak, berbicara, play, bermain. Oke, masih banyak lainnya tentang contoh-contoh kata kerja. Itu kalian bisa menemukannya di kamus ya. Cari aja infinitive verb. Biasanya itu bisa di tengah-tengah kamus atau di paling akhir kamus itu biasanya ada contoh-contoh dari verb 1. Atau bisa di Google ya anak-anak. Oke. Intinya kata kerja itu adalah kata yang merepresentasikan atau yang menunjukkan tindakan. Oke, kalian yang bertindak. Aksi. Seperti itu. Contoh, menulis. Write, itu termasuk kata kerja. Kemudian membaca, read, itu termasuk kata kerja. Kemudian pergi, pergi itu kan kalian bergerak, kamu melakukan sesuatu. Itu namanya kata kerja. Oke, you understand? Bisa harap kalian semua mengerti ya. Selanjutnya, kita perhatikan 2 contoh kalimat ini. Kalimat pertama, she can cook fried rice. You can play guitar. Kita lihat kata si. Si. Si itu termasuk apa tadi anak-anak? Ya, termasuk subject. Otomatis si itu ditaruh di paling depan jika ingin membuat kalimat positif. Si yang ditaruh di depan. Kemudian diikuti oleh kata can. Bisa. Kemudian setelah kata can diikuti oleh kata verb 1. Cook. Memasak fried rice.
Masak apa? Yaitu fried rice, nasi goreng. So, she can cook fried rice. Dia bisa memasak nasi goreng. Oke. Selanjutnya, yang masih belum paham, mari kita lihat kalimat kedua. You can play guitar. You. Ya, you ini termasuk subjek ya anak-anak. Kamu. Setelah subjek, kita lihat rumusnya lagi. Oke, diikuti kata can. Betul sekali, can. Ya, diakhiri oleh kata play guitar. Play di sini artinya kata kerja, yaitu bermain gitar. You can play guitar. Kamu bisa bermain gitar. Okay, do you understand, students? Good job. Okay, selanjutnya. Ya, struktur kalimat kedua, yaitu penggunaan kata can't atau cannot. Okay, can't di sini sama dengan cannot. Ingat ya, kalau ingin membuat kalimat negatif, jangan lupa kalau kamu mau singkat jadi can't, itu C-A-N, petik T, ingat isi petik T-nya. Oke, kalau itu kalian salah nanti dalam pembuatan tugas kalian. Oke. Kita langsung saja lihat strukturnya. Strukturnya hampir sama dengan kalimat positif, kalimat yang sebelumnya, cuman kata can di sini itu diberi tanda petik T, atau kalian bisa jabarkannya dalam bentuk cannot. Oke. Seperti biasa, kalian harus menentukan subjek dulu di depan, si, he, it, ayu, dewi, kemudian diikuti oleh kata can. Ingat petik T ya, C-A-N petik T untuk menunjukkan tidak bisa atau tidak mampu. Kemudian paling akhir diikuti oleh kata verb one atau kata kerja. Cook, study, speak, play, write, drink, eat, go, read, and etc. Oke. Kita lihat kalimat pertama ini. She can't cook fried rice. She di sini menunjukkan subjek. Ya, lihat ini garisnya sama-sama merah ya, subjek, oke merah. Kemudian can't. Karena ada petik T, artinya menunjukkan dia tidak bisa atau kalimat negatifnya ya anak-anak. Kemudian ada cook fried rice. Cook itu termasuk kata kerja. Oke, sama seperti contoh sebelumnya ya, cuma di sini ya menunjukkan tidak bisa atau kalimat negatifnya. Selanjutnya ada you can't play guitar. You di sini itu menunjukkan subjeknya. Kamu subjeknya, kamu yang tidak bisa. Seperti itu ya. Di sini ada kata can't. Ya, kan ada apostrof T, ini namanya apostrof ya, bahasa Inggrisnya, tanda petik ini apostrof T, itu artinya dia tidak bisa, can't. Play guitar. Setelah ada kata can't, di sini rumusnya dan diikuti oleh verb 1, maka dari itu, play di sini termasuk verb 1. Ingat, kalian harus bisa membedakan ya namanya kata yang mana namanya kata kerja ya. Kalian bisa nyari di Google ya atau di kamus ya. Kalau bisa baca kamus ya lebih baik agar kalian semakin terlatih dalam menulis kosakata bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu gimana cara kita membuat kalimat tanya atau interrogative sentence. Ya, nah berbeda dengan kalimat positif dan negatif, ya. Kalimat tanya ini spesial. Kenapa? Karena kata can-nya ditaruh di paling awal. Oke, tolong diingat anak-anak jika ingin membuat kalimat tanya, ya. Kata can-nya itu harus ditaruh di paling depan. Setelah kata can, ini dibalik ya. Kan kalau kalimat negatif sama positif, itu subjeknya di depan, can-nya di belakang. Tetapi untuk kalimat tanya, itu can-nya taruh di depan, subjeknya taruh di belakang. Oke, kebalik ya, ketukar. Oke, setelah ada kata can, yaitu diikuti oleh subjek. She, he, it, I, you, Dewi. Oke, subjek itu juga hanya berupa si, he, it, I, you, Dewi saja. Nama pun bisa kalian pakai. Kayak contoh, Putu, Made, Ayu, Komang, dan lain sebagainya. Next, setelah subjek seperti biasa, paling akhir diikuti oleh kata kerja. Verb 1. Cook, study, speak, play, dan lain sebagainya. Itu terserah kalian. Oke? Intinya kata kerja ya. Sekarang, kita lihat contoh ini. Yang pertama. Can she cook
Fried rice. Ini termasuk kalimat apa? Ya, ini termasuk kalimat tanya ya. Kenapa? Karena kata can-nya ditaruh di paling depan. Ya, kata can-nya ditaruh di paling depan. Kemudian diikuti oleh si subjeknya di tengah-tengah, kemudian diakhiri oleh kata verb one-nya, yaitu cook. Oke, contoh yang terakhir. Ya, can you play guitar? Oke, can-nya ditaruh di depan. Kemudian diikuti oleh subjeknya, yaitu you. Dan diakhiri oleh play. Ya, yang merupakan kata kerja pertama. Oh ya, anak-anak, ketika kalian ingin membuat kalimat tanya atau interrogative sentence, jangan lupa untuk di akhir kalimat itu tolong tuliskan tanda tanya. Ya, agar Miss tahu itu kan sebenarnya buat kalimat tanya atau kalimat apa sih? Kok nggak sih tanda tanya? Seperti itu, ya. Jangan lupa tuliskan tanda tanyanya. Oke, students, Miss sudah menjabarkan secara detail nih tentang apa itu expression of ability, terus apa unsur kebahasannya dengan menggunakan kata can, bagaimana cara menuliskan masing-masing kalimat penggunaan can di kalimat positif, negatif, integratif. Oke, sekarang, jeng jeng jeng. Oke, sekarang tadi pagi juga Miss sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita ada tugas nih hari ini ya. Miss ingin menguji atau melihat pemahaman kalian sejauh mana kalian mengerti tentang penggunaan ability khususnya kata can ini. Oke, ya. Please make 5 sentences. 5 sentences only. Okay, using the expression of ability. Buatlah 5 kalimat dengan menggunakan ungkapan kemampuan atau ability. Oke, di sini kalian hanya perlu membuat 5 kalimat saja nih. Tugas ya, ini tugas. Oke, buat 5 kalimat dengan menggunakan ungkapan kemampuan. Ya, ini sudah berikan tadi contohnya. Banyak dong contohnya. Kalian bisa bebas membuatnya, bisa buat kalimat positifnya, negatif, tanda tanya bebas. Tapi Miss harap karena harus mencampurnya ya. Dalam 5 kalimat itu harus ada kalimat positifnya, negatif, dan integratif. Nanti jangan semua nanti kelima kalimat itu positif aja. Ya, kalau bisa dicampur. Ya, ini melatih kalian dalam membuat kalimat positif, negatif, tanda tanya, dengan menggunakan ungkapan kemampuan ini. Ya. Nah, tugas ini sudah Miss upload di BEE ya. Tadi Miss sudah tanya kepada kalian bahwa kalian sudah mempunyai akun BEE juga. Nanti kalian bisa upload hasil tugas kalian ini di BEE ya. Bebas ya, kalian bisa tulis tangan di buku, nanti foto terus kirim ke BEE atau ketik saja di BEE. Ya. Kalau bisa hari Jumat kalian sudah harus selesai. Ingat peraturannya Miss, be disiplin. Disiplin atau tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ya, biar Miss tahu nih yang mana kesalahan kalian. Ya, kalau kalian ngumpulnya pada hari Sabtu, nanti Miss kececeran dong ngumpul ngeliatin atau menilai tugas kalian. Ya, kalau bisa hari Jumat terakhir ya anak-anak. Ya, hari Jumat terakhir kalian mengumpulkan tugas. Apalagi ini hanya 5 kalimat ya. Tentunya kalian pasti sudah bisa membuat 5 kalimat ini, terutama sudah Miss cantumkan contoh-contohnya di video ini. Oke. Nanti tugasnya upload di BEE ya anak-anak. Kalau ada yang masih kurang paham dengan tugasnya Miss Diah, kalian bisa bertanya di grup ya. Usahakan tanya di grup ya. Kalau personal chat atau chat pribadi takut nanti tenggelam chatnya kalian. Terus yang kedua, biar teman-teman lain tahu nih apa yang kalian tanya ke Miss ya. Jadi semuanya mendapatkan informasi yang sama. Oke. Oke, Miss jelaskan sekali lagi. Tugas kalian itu membuat 5 kalimat saja yang menggunakan ungkapan ability atau kemampuan. Tadi yang menggunakan kata can atau cannot. Oke. Itu dalam kelima kalimat ini kalian harus memasukkan kalimat positif, negatif, dan tanda tanyanya. Ya, jangan semuanya positif aja. Jangan semuanya negatif aja atau tanda tanya saja. Usahakan campur. Ya, karena ini melatih kalian dalam membuat kalimat
the expression of ability. Okay? Right, students. Sepertinya sekian dulu video kita hari ini. Right, don't forget to do your homework, students. Ya, kalau ada pertanyaan, tolong tanyakan saja kepada Miss. Ya, ingat tepat waktu ya. Dan bagi kalian yang belum aktif di pembelajaran hari ini, jangan lupa tolong lebih aktif lagi. Yang sudah tadi bertanya, berdiskusi, tolong pertahankan atau lanjutkan ya keaktifan kalian, karena Miss akan catat nama-nama kalian dan memberikan kalian bonus point. Okay. Right, students, that's all for today, and thank you very much, students. Ya, goodbye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.